Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tadi ada nonton di live reaction Indonesia melawan Qatar. Indonesia melawan Korea Selatan. Long di pertandingan yang sangat panjang ya, 2 kali 15 menit, 30 menit, 90. Jadi 90 menit tambah 30 jadi 120 menit. Tambah perpanjangan waktu, dan perpanjangan waktu itu juga sampai pemain keberapa itu akhirnya Arham Pratama yang golin gol Azizahul kemenangan kita. Harusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-1, tapi gue tidak menyalahkan semua itu karena keseluruhan pemain kita emang sudah melakukan hal yang terbaik untuk bisa mencapai semifinal ini. Target 4 besar sudah tercapai sentayong, dan ini benar-benar di luar dugaan ya. Setelah kita melakukan perkembangan Piala Asia dari pemain-pemain naturalisasi dan pemain lokal yang terbaik untuk membela timnas Indonesia. Dari tahun 2020 waktu AFF udah kelihatan bagusnya akhirnya, tapi kita harus menambah pemain dari naturalisasi lagi, dan lolos Piala Asia, lolos Piala Asia U23, Piala Asia Senior, sekarang sampai final. Dan gue tidak mengkritisi dua gol itu emang benar-benar the gol pertama itu dari Rafael Strike, dia 2 gol, dia bikin 2 gol Rafael Strike. Berarti Rafael Strike ini 3 gol secara langsung. Dia ada kesempatan dan itu dia bikin gol. Tendangan dari luar kotak penalti yaitu bagus sekali. Dan berapa kali Rizky Ridho dan Witan Sulaiman, Arham Pratama mau melakukan seperti lawan Jordania, tapi bolanya masih terlalu ke kanan dan tidak bisa menghasilkan gol. Dan gol kedua Indonesia itu ala-ala Liga Premier Inggris ya, itu dari dioper ke tengah, lompat umpan lambung yang sangat jauh, lumayan agak jauh, setengah lapangan itu. Akhirnya Rafael Strike dia fight untuk mendapatkan bola itu, akhirnya Rafael Strike bisa menjebol gawang. Jadi Rafael Strike itu dibayangi 2 pemain, tapi emang bolanya lari ke kiri dan Rafael Strike bisa membaca arah bola, dan akhirnya dia menggolkan menjadi 2-0. Dari 2-0 pertama, golnya Korea itu gol itu sebenarnya kesalahan Arham Pratama ya. Golnya Korea di babak pertama itu gol pertamanya Korea itu kesalahan Arham Pratama karena dia tidak bisa menutup sayapnya Korea Selatan. Mungkin karena kecapean atau gimana, gue nggak tahu kalau ngeliatnya sih. Tapi kalau pertandingan seperti ini sih nggak ada kata capek ya, tapi oke lah. Jadi Arhan tuh telat untuk menutup, akhirnya diumpan ke tengah dan bisa gol, tapi jadi on goal ya. Seharusnya itu nggak terjadi gol, tapi Komang dia bikin on goal, dan ini selalu permasalahan buat kita, selalu banyak on goal yang harus tidak terjadi. Dan akhirnya kita asik menyerang dari kanan, ada tendangan pojok, kita kena serangan balik yang sangat cepat, dan itu menghukum kita untuk bisa akhirnya menjadi gol. Dan kita untuk catatan untuk timnas U23 ini bahwa kita sudah menang jumlah pemain, tapi superiornya Korea ini, South Korea, yang umur 23 ini, dia melakukan perlawanan yang sangat-sangat luar biasa. 9 orang untuk melawan timnas Indonesia ini, melawan 9 orang, dan kita tidak bisa setelah gol 2-2 itu kita tidak bisa menambah gol sampai perpanjangan waktu. Akhirnya perpanjangan waktu itu sampai hampir seluruh pemain menendang gol ya. Akhirnya pemain yang ke-10 kayaknya
pemain yang ke-10 kita bisa menggol, dan pemain ke-10 yang penendang ke-10 itu Arhan Pratama. Jadi kayaknya itu diulang lagi ya. Tadi Sahananta juga udah ini tuh diulang lagi. Terus kiper akhirnya kipernya ini Hernando bikin gol juga. Akhirnya ada drama sedikit diulang itu Justin Hubner dia tidak gol tapi diulang, nggak tahu kenapa ceritanya diulang. Akhirnya Indonesia memenangkan pertandingan yang sangat melelahkan ini, rally sangat panjang penuh dengan drama, dan untuk pertama kalinya kita bisa menang sama Korea. Terakhir kita menang sama Korea di fase umur U19 waktu kita melawan waktu zamannya Evan Dimas, dan kembali lagi di malam hari ini kita menang di fase umur U23, dan pemain-pemain kita ini kebanyakan pemain masa depan ini mereka telah main di Piala Asia Senior, Piala Asia Junior U23 dan pra Piala Dunia. Jadi dan Piala AFF waktu awalnya dia ikut penyisian Piala Asia juga, penyisian Piala Asia U23 juga. Jadi emang pemain ini sudah terbiasa dengan bermain di level tinggi. Jadi pas di saat dia harus turun kelas main di U23 karena umurnya mencukupi, jadi gue lihat ini kayaknya udah semuanya lah. Kita mengalahkan Australia, seharusnya kita bisa mengalahkan Qatar juga kalau tidak dicurangi, mengalahkan Jordan 4-1, dan kita mengalahkan Korea lewat drama adu penalti yang sangat panjang. Kita ketemu Uzbekistan ini juga pemain Uzbekistan ini gue denger mereka pemain mudanya juga yang main di Piala Asia kemarin, yang dia hampir semifinal nggak salah ya, apa semifinal apa perempat final gue lupa, tapi yang jelas Uzbekistan tim yang sangat bagus, dan kita sudah ada di semifinal. Targetnya Sintayong sudah tercapai 4 besar, Bung Toel udah tutup semua bacotnya itu sudah tidak bisa 4 besar ternyata. Meskipun kita memakai pemain naturalisasi, Ivan Jenner, Strike, Nathan Chow, Ivan Jenner, Strike, Nathan, itu cuma 3. Ivan Jenner, Strike, Nathan Chow, nggak ada lagi, cuma 3. Coba kalau misalnya gue salah di komen di bawah. Sekarang kita udah semifinal menuju ke final, dan kita ada final. Seandainya kita harus ke final, apapun yang terjadi, kalau kita sampai ke final berarti kita main di Olimpiade Paris 2024 ini. Coba bayangin guys, kalau misalnya Indonesia bisa main di Paris pra Olimpiade, ketemu pemain-pemain top dunia juga. Coba ngebayangin, Indonesia pertama kali pernah main di Olimpiade kayaknya. Coba Indonesia apakah pertama kali main di Olimpiade? Gue mau ini dulu searching, lihat datanya dulu ya. Berapa kali Indonesia main di Olimpiade? Indonesia pernah ikut musim panas pertama kali tahun 52. 52. Nggak tahu lah. Pokoknya Indonesia mungkin pertama kali itu 2 kali. Terima kasih guys telah nonton di Indonesia 75 channel. Gue nonton dari tadi, akhirnya finally kita menang, apapun itu ceritanya dan dramanya. Dan pemain Indonesia itu udah seperti permainan yang sangat bagus. Mereka juga 2 pelatih Korea. Pelatihnya Korea juga dan Sintayong juga menemukan taktik-taktik bagaimana mereka untuk mengalahkan tim-tim lawannya. Dan alhamdulillah kita di final, dan lucky itu ada di Indonesia, luck itu ada di Indonesia. Ya, gimana lagi guys, kita udah di semifinal dan kita menatap ke final.
Dan lawannya siapapun lawannya, kita nggak takut, kita lawan. Kita udah ngalahin Australia, ngelawan Jordan, ngalahin Korea, mental pemain itu semakin tinggi. Semifinal Piala Asia U23, apapun itu ceritanya, Bung Toel mau ngomong apa, sekarang kita ada di posisi semifinal. Kita udah nggak bisa lagi untuk kalau, ya pokoknya udah gitu aja ya, gue nggak mau ngomong yang lain, nggak mau panjang-panjang, mungkin lo udah bosan dengerin gue ngomong, pokoknya kita udah menang, finally akhirnya gol Azizah, golnya Aren yang memenangkan kita, alhamdulillah. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, thank you, bye-bye.